tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seindah bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak sehebat langit sore, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di acara kebanggaan kita bersama. Acara yang menampilkan gagasan, argumentasi, serta tanggapan para pemuda, aktivis dan mahasiswa dalam menyikapi berbagai problematika sosial di Republik yang kita cintai. Pemirsa, kita berjumpa kembali di acara Republik Mahasiswa. Pemirsa, pada edisi kali ini kita menjadi tamu kehormatan di Kabupaten Pasuruan. Ini kali pertama Republik Mahasiswa hadir di sebuah lembaga instansi pemerintahan. Namun yang dibahas bukan persoalan pemerintahan, bukan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Yang kita bahas adalah internal gerakan kemahasiswaan. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana polarisasi gerakan kemahasiswaan membandingkan antara era prakemerdekaan, era tahun 80-an sampai detik pekik akhir reformasi dan akhir-akhir ini setelah pasca reformasi. Bagaimana polarisasinya? Kita mengambil tema mahasiswa bukan sekedar penyambung lidah rakyat. Namun sebelum diskusi kita mulai, kita saksikan liputan VT berikut ini. Selamat menyaksikan. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang mencintai keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Sumpah Mahasiswa.
Sejak akhir tahun 80-an, kalimat heroik inilah yang selalu menghiasi setiap aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa di belahan Nusantara. Dan pada klimaksnya, sumpah ini pula yang mampu melengsarkan rezim Orde Baru dalam pekik reformasi. Dari sisi sejarah, gerakan mahasiswa Indonesia memang melegenda dari masa ke masa yang terbentang sejak pra-kemerdekaan hingga saat ini. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1966, 1974, 1978, dan 1998 diakui sebagai tonggak sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Berkumpul untuk apa? Untuk menumbangkan sebuah rezim yang zalim. Mahasiswa membuktikan kekuatannya, Bung Karno dilengsarkan. Kemudian berkembang menuju tahun 1998, lagi-lagi negeri ini dipimpin oleh orang-orang zalim. Kemudian mahasiswa muncul lagi ke permukaan. Bagaimana bisa menumbangkan orang-orang zalim dari permukaan? Kemudian hari ini banyak orang-orang yang mengatakan mahasiswa tugasnya hanya kuliah, mahasiswa hanya boleh melakukan penelitian, mahasiswa tidak boleh menyuarakan kebenaran di hadapan pemerintah dengan tegas. Hari ini kita katakan mereka salah. Mereka apa? Salah. Mereka apa? Salah. Dan sebagai agen perubahan sekaligus juga agen kontrol sosial yang harus dilakukan mahasiswa saat ini adalah melepaskan diri dari jeratan romantisme sejarah. Apalagi menjadi aktivis mahasiswa merupakan panggilan moral dengan tugas utamanya adalah penyambung lidah rakyat. Namun yang menjadi pertanyaan, dengan slogan penyambung lidah rakyat, di manakah posisi mahasiswa? Lalu pola gerakan yang bagaimana yang akan dilakukan? Aksi demonstrasi serta gerakan ekstra parlementer harus dikaji ulang relevansinya. Karena di antara mereka yang telah mengisi pos-pos strategis negeri ini adalah sahabat-sahabat dan kawan seperjuangan kita sendiri. Namun, jangan sampai situasi ini membuat para aktivis terkebiri, sehingga mereka lupa bahwa mahasiswa merupakan bagian dari pilar demokrasi. Akhirnya, seluruh tim dan kerabat kerja Republik Mahasiswa mengucapkan selamat berdiskusi. Pemirsa TV 9 yang berbahagia, gambaran Viti tadi merupakan cuplikan dari demo mahasiswa mulai dari tahun 98 sampai akhir-akhir ini. Itu adalah tadi demo mahasiswa untuk menolak kenaikan BBM. Harapan besar dari para kiai dan manajemen dari TV 9 adalah Republik Mahasiswa ini menjadi penampung aspirasi dan penyaluran aspirasi mahasiswa ketika ia menyampaikan gagasan dan argumentasinya. Nah, jadi Republik Mahasiswa itu tujuan utamanya. Nah, untuk membahas tema besar kita kali ini, kita akan ke pelaku sejarah. Akan membandingkan bagaimana gerakan mahasiswa itu, mulai dari awal pra-reformasi, reformasi hingga akhir ini. Saya ke pelaku sejarah, Pak Sudiono terlebih dahulu. Terima kasih. Saya salah satu bagian dari, mungkin kalau boleh disebut pelaku sejarah, karena saya menjadi aktivis itu sekitar tahun 94 sampai 98. Jadi puncaknya di 98. Saya melihat bahwa saat itu gerakan mahasiswa jelas. Kita berhadapan dengan pemerintahan rezim yang sangat otoriter, yang sangat kejam, yang anti demokrasi. Sehingga apa yang kita lakukan, yang mahasiswa lakukan saat itu jelas. Kita melawan rezim yang anti demokrasi.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga jelas pembelaan kita kepada masyarakat, kepada rakyat secara umum waktu itu. Rakyat sedang tertindas, rakyat sedang tidak memiliki akses informasi, rakyat sedang tidak memiliki akses menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Orde Baru, sehingga semua yang kita lakukan adalah pembelaan hak-hak rakyat. Itu saat pra-reformasi, saat era Orde Baru. Era Orde Baru. Pasca reformasi, keterbukaan luar biasa, kebebasan berdemokrasi, kebebasan membuat partai juga luar biasa. Di saat itu saya melihat arah gerakan mahasiswa pasca reformasi ini sudah mulai tak tentu arah ya, mulai tidak jelas harus berhadapan dengan siapa dan harus membela siapa. Karena era reformasi itu seakan-akan pemerintah ini betul-betul pemerintahan rakyat, kemudian keterwakilan juga di parlemen juga keterwakilan seakan-akan juga merepresentasikan rakyat. Karena waktu itu partai yang salah satu instrumen demokrasi, salah satu pilar demokrasi, peserta pemilu kalau tidak salah pertama 48 partai, sehingga seakan-akan rakyat semuanya terwakili di sana. Kemudian di mana peran mahasiswa? Karena semua peran sudah diambil partai ya, artinya aspirasi, kemudian harapan masyarakat semuanya ditumpahkan ke partai saat pemilu pertama di era reformasi. Itu mulai ada tanda-tanda bahwa gerakan mahasiswa tidak menemukan bentuk dan arahnya. Siapa yang harus dibela, kemudian siapa yang harus dilawan, siapa yang harus dihadapi. Ini seakan-akan sudah mulai pudar. Kemudian sampai sekarang mungkin saya sampai itu tidak dulu, tahu ya, karena ada. Jangan kemana-mana, tetap di Republik.